Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah pemodalian sistem yang beranggotakan M. Triptopan, Robi Median, Brian Jefferson, Alfian Septio, dan juga Abil Frizi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang mencakup beberapa komponen penting dalam pemodelan sistem, yaitu rich picture, trade-off, black box, hierarki sistem, dan stakeholder. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana masing-masing komponen tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan sistem yang kami bahas, dimulai dari gambaran umum, sistem, hingga ke struktur dan elemen-elemennya. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kami akan membacakan soal yang menjadi dasar dari tugas ini. Berikut soalnya. Sebuah perusahaan retail melakukan penjualan produk menggunakan strategi online dengan menggunakan aplikasi yang terhubung pada laman. Seiring dengan naiknya minat pelanggan yang bertransaksi, server menjadi sering rusak dan perlu diperbaiki. Pimpinan perusahaan melihat ini sebagai masalah dan menginginkan bagian maintenance untuk mengevaluasi sistem perawatan pada server tersebut. Diketahui bahwa terdapat satu komponen yang sering rusak pada komputer server yang perlu dilakukan tindakan pergantian komponen. Harga komponen tersebut sebesar 10 juta dolar. Bila komponen tersebut tidak diganti sampai umur pakai habis, maka akan mengakibatkan perusahaan harus membeli server kembali seharga 160 juta dolar. Data bagian maintenance juga menunjukkan bahwa kerusakan komponen mengikuti distribusi eksponensial dengan alfa 30, umur pakai setara 30 hari, dan beta 5 dengan simpangan sebesar 5 hari. Menurut pengakuan bagian maintenance, komponen tersebut sebetulnya telah diganti setiap 30 hari sesuai dengan umur pakainya. Laporan dari bagian accounting menyebutkan bahwa biaya yang ditanggung perusahaan untuk kebijakan saat ini adalah $262.656. Pimpinan perusahaan menginginkan bagian maintenance untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perawatan yang sekarang agar layanan tetap berjalan dengan tetap mempertimbangkan biaya perawatan yang murah. Selanjutnya terdapat risk picture yang akan disampaikan oleh rekan saya, Alfian Septio. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, yang pertama itu kita harus membuat risk picture. Dalam risk picture ini terdapat beberapa poin. Yang poin pertama yaitu problem owner yang merupakan pimpinan perusahaan. Poin kedua itu ada harapan, yang dimana harapan ini tuh dari pimpinan perusahaan yang menginginkan biaya maintenance menjadi lebih murah. Terus poin ketiga ada aspek struktur yang dimana terdapat perusahaan retail, developer laman, aplikasi penjualan, server komponen, komputer server, maintenance. Pada poin keempat yaitu ada aspek proses di mana di dalamnya terdiri dari penjualan produk, transaksi online, server down, dan maintenance server. Pada poin kelima terdapat aspek keterkaitan yang dimana di dalamnya ada poin-poin juga sebanyak 5 yaitu simpangan umur komponen per 5 hari, umur pakai komponen per 30 hari, biaya penggantian per 30 hari, biaya server baru per 30 hari, dan biaya maintenance per 30 hari. Lalu, terdapat peta gambar dari Rich Picture sebelumnya. Yang aspek pertama itu ada perusahaan retail yang dimana perusahaan retail ini memiliki biaya tanggungan sebesar $262.656 yang dimana ini tuh belum menggunakan simpangan hari. Lalu ada aspek kedua yaitu server di mana harga komponen yang perlu diganti itu sebesar 10 juta, sedangkan jika mengganti server baru itu sebesar 160 juta dengan maintenance-nya itu sebanyak 30 hari. Lalu dari aspek retail ini terdapat dua opsi untuk maintenance. Yang pertama itu ada maintenance per 30 hari dengan jangkauan 12 kali maintenance per tahun dan biaya yang dikeluarkannya itu adalah 120 juta dolar per tahun. Sedangkan opsi kedua yaitu maintenance per 35 hari dengan jangkauan 10 kali maintenance per tahun dan biaya yang dikeluarkan yaitu 100 juta dolar per tahun.
Yang dimana dari rich Peter ini terdapat atau menghasilkan pertanyaan bagaimana ya cara agar biayanya tuh menjadi murah dengan maintenance yang dilakukan tiap 35 hari agar meminimalisir biaya yang dikeluarkan tiap maintenance. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu ada trade-off. Di dalam trade-off ini terdapat sebuah grafik. Yang dapat disimpulkan dalam grafik tersebut adalah semakin kecil jangka waktu untuk maintenance, maka semakin mahal juga biaya maintenance-nya juga. Sama seperti yang dijelaskan pada rich picture, di mana bila maintenance dilakukan per 30 hari, maka jumlah maintenance akan semakin banyak dan biayanya pun akan semakin banyak untuk dikeluarkan. Yang kedua, semakin panjang waktu untuk maintenance, maka semakin murah juga biaya maintenance. Sama seperti yang sudah dijelaskan juga pada rich picture, bila maintenance dilakukan per 35 hari, maka maintenance hanya perlu dilakukan sebanyak 10 kali per tahun. Dan biaya yang dikeluarkan juga semakin murah dibanding yang per 30 hari. Lalu yang terakhir dapat disimpulkan bahwa diperlukan ditentukan anjing. Fuck. Lalu poin terakhir perlu ditentukan besar ukuran biaya maintenance yang dapat meminimumkan total biaya server. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan black box yang dimana diawali dengan input yang bisa dikontrollable. Alternatifnya yaitu penjualan produk sesuai dengan soal yang tertera. Lalu, tahap selanjutnya yaitu proses yang dimana berisikan parameter-parameter yang terdiri atas server down, transaksi online, penjualan produk, dan maintenance server. Setelah diproses parameter-parameter yang ada, maka akan muncullah output yang memenuhi kriteria keputusan minimasi total biaya server baru dalam 30 hari. Berikutnya itu ada hierarki sistem, yang dimana untuk hierarki sistem ini ada narrow system dan wider system. Untuk narrow systemnya yaitu ada developer laman, staff, bagian maintenance. Lalu ada wider system yaitu transaksi online dari konsumen ke perusahaan, yaitu perusahaan retail. Yang dimana untuk jalurnya itu dari developer laman ke pimpinan perusahaan, lalu ke staf bagian developer untuk maintenance, lalu dari maintenance ke pengguna laman, dari pengguna laman berbalik lagi kepada developer laman. Berikutnya yaitu ada stakeholder, yang untuk stakeholder ini yang pertama ada problem owner yaitu pemimpin perusahaan, lalu keduanya ada problem user yaitu staff bagian developer laman, lalu ada problem customer yaitu pengguna laman, lalu yang terakhir ada problem solver yaitu mahasiswa teknik industri sendiri.